Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Fakih Sabidul Azmi dari kelas 2 PBAB NIM 2017-403078. Di sini saya ingin menjelaskan beberapa pertanyaan yang mengenai tentang pengembangan kurikulum. Pertanyaan yang pertama adalah peran guru dalam pengembangan kurikulum yang dibagi menjadi beberapa model pengembangan kurikulum itu sendiri. Dan peran guru yang pertama ini adalah mengenai tentang peran guru dalam model administratif. Jadi di model administratif ini itu bersifat top down atau dari pusat ke bawah atau dari atas ke bawah, sehingga dari pemerintah itu sudah ada rancangan program tentang kebutuhan dari kurikulum itu sendiri. Kemudian membuat kepanitiaan yang disebut panitia pengarah yang terdiri dari pejabat panitia tingkat atas, pejabat administratif tingkat atas, kemudian dari guru-guru inti dan beberapa yang lain yang tugasnya adalah merencanakan secara umum dan tujuan dari kurikulum ini sendiri. Kemudian dari panitia pengarah ini dibantu oleh namanya panitia penasihat. Panitia penasihat ini yang terdiri dari lapisan tokoh masyarakat. Terus di mana nih peran guru nih? Ya intinya itu di mana peran guru? Lah peran guru ini berada di kepanitiaan, yaitu panitia pelaksana. Jadi panitia pelaksana ini adalah peran dari seorang guru, peran dari para guru, yang bagaimana mereka ingin mengimplementasikan tentang kurikulum itu sendiri. Nah, kemudian ada yang kedua nih, model yang kedua ini adalah grassroots. Ya. Grassroots ini merupakan atau memiliki sifat yaitu akar rumput. Jadi seorang guru ini yang membuat kurikulum, kemudian dengan melihat kurikulum itu sendiri dan memperbaiki kurikulum secara spesifik atau kita melihat secara detail gitu ya, kelas-kelas tertentu. Dan peran guru juga bagaimana mengembangkan kurikulum itu sendiri di daerahnya masing-masing. Terus ada yang ketiga nih, model yang ketiga. Nah, peran guru dalam model eklektik atau campuran. Nah, apalagi nih eklektik nih ya. Jadi eklektik ini ya kalau teman-teman tahu gitu ya. Jadi di eklektik ini ada namanya perpaduan antar mata pelajaran. Dan peran guru di sini mereka memberikan kebebasan terhadap peserta didik agar peserta didik ini bisa menciptakan sebuah metode yang nyaman untuk dalam proses pembelajaran itu sendiri. Dan dalam model eklektik ini ya, ini merupakan kreativitas dari para guru ya, upaya bagaimana bisa mengefektifkan proses dalam pelaksanaan pembelajaran. Mungkin itu peran guru ya yang tadi saya sampaikan dalam model administratif, kemudian grassroots, dan yang terakhir adalah eklektik. Lanjut untuk pertanyaan yang kedua, yaitu tentang kurikulum Merdeka Belajar. Apa sih kurikulum Merdeka Belajar itu? Jadi, kurikulum Merdeka Belajar itu merupakan bentuk reformasi pembelajaran dalam dunia pendidikan. Karena di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, para guru berupaya memaksimalkan untuk memberikan pendidikan kepada peserta didik. Dan adanya kebebasan berekspresi bagi peserta didik dalam proses pembelajaran, sehingga esensinya adalah kemerdekaan dalam berpikir. Sebenarnya kurikulum Merdeka Belajar ini ingin diterapkan di seluruh jenjang di Indonesia. Akan tetapi kita hanya baru menemui bahwa kurikulum Merdeka Belajar ini diterapkan di perguruan tinggi. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena mahasiswa ini sudah
dinilai bisa berbagi inovasi dan mendapatkan tugas secara intelektual. Dan dalam kurikulum Merdeka Belajar ini, ya, dalam dunia perkuliahan, dalam dunia perguruan tinggi, mahasiswa diberi kesempatan hak 3 semester untuk bisa belajar di luar program studi yang kita pilih. Berarti kita belajar di program studi lain. Kemudian dilanjut ya, kita bisa mendapatkan hak 2 semester untuk bisa melakukan pengabdian ke masyarakat, penelitian, atau memberikan ide-ide kita, ataupun melakukan magang dan lain sebagainya. Dan dalam kurikulum ini, mahasiswa bisa menentukan atau bisa memilih sendiri gitu ya, prosesnya dalam pembelajaran selama perkuliahan. Sekarang kita akan membahas tentang kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan dalam kurikulum ini yaitu adanya kemudahan dalam proses pembelajaran dan pemahaman bagi peserta didik. Kemudian yang kedua adalah tentang kolaborasi antar peserta didik atau antar mahasiswa atau antar lembaga, sehingga bisa bertukar pemikiran, bertukar ilmu, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah kita bisa mendapatkan ilmu komunikasi secara jelas. Bagaimana kita nanti menyampaikan ide-ide kita sehingga kita bisa mengimplementasikan ide-ide kita. Itu kelebihannya. Adapun kekurangannya, ya, yang pertama adalah pendidikan dan pengajaran yang belum terencana dengan baik. Ini yang pertama. Dan yang kedua adalah adanya pemahaman yang kurang baik ya, atau pemahaman yang rasanya itu mahasiswa atau peserta didik itu belum bisa menangkap secara utuh karena adanya keterlambatan ya mahasiswa atau peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Ini antara kelebihan dan kekurangan dalam kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin ini yang dapat saya ketahui atau yang dapat saya sampaikan ya tentang isi kurikulum atau tentang dari kurikulum Merdeka Belajar ini. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yang ketiga, yaitu tentang kenapa seorang guru memerlukan RPP dan apa saja komponen di dalamnya. Jadi seorang guru ini memerlukan RPP karena dengan RPP guru ini bisa menemukan metode pembelajaran yang nantinya disukai oleh para peserta didik. Kemudian seorang guru ini bisa menemukan poin-poin materi yang nantinya akan disampaikan oleh guru ini sendiri kepada para peserta didik. Kemudian seorang guru juga bisa menemukan ya pola penyampaian yang lebih enak, yang lebih nyaman, yang nantinya disukai oleh peserta didik. Kemudian ada lagi nih, seorang guru bisa menemukan kebutuhan apa saja sih yang nantinya dibutuhkan saat proses pembelajaran. Dan yang terakhir ya, yang pastinya nih, seorang guru bisa menilai atau memberikan penilaian tolak ukurnya itu nanti dari RPP. Apakah seorang peserta didik ini bisa dikatakan sudah baik atau belumnya dalam mengikuti proses pembelajaran. Tuh, kenapa alasannya kenapa seorang guru ini memerlukan RPP. Itu alasannya. Kemudian kita masuk ke komponen RPP. Komponennya apa aja sih? Komponen utamanya itu apa aja? Jadi komponen utama dalam proses RPP ini dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ini ya, di antaranya itu yang pertama adanya identitas sekolah ya, mata pelajaran, kelas atau semester. Yang kedua adanya alokasi waktu. Yang ketiga
adanya indikator kompetensi dasar. Yang keempat, adanya materi pembelajaran. Yang kelima, adanya kegiatan pembelajaran. Yang keenam, adanya penilaian. Dan yang terakhir, ya, yang ketujuh, itu media atau alat, ya, bahan ataupun sumber, ya, yang nantinya dibutuhkan dalam pembelajaran. Mungkin itu ya yang saya dapat jelaskan mengenai alasan kenapa seorang guru ini memerlukan RPP dan beberapa komponen yang ada di dalam RPP. Mungkin cukup yang ingin saya sampaikan, ya. Semoga bisa bermanfaat, ya, untuk teman-teman sekalian. Syukron, jazakumullahu khairan jaza ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.